Selamat malam semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Dwi Putra dan NPM 2478247. Mungkin pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lab session 15 ya, video 5 lab dari 15. Pada sebelumnya juga saya sudah membuat video, namun ternyata terjadi kesalahan. Saya menjalankan hasil testing itu ternyata di lokal, yang seharusnya dijalankan di server ya. Oke, mungkin eh, saya akan jelaskan dari awal juga apa ini video ini mengenai apa dari perjalanan satu semester ya. Mungkin di sini menjelaskan seperti arsitektur sistem, yaitu melakukan demo aplikasi yang udah kita deploy, lalu menunjukkan dokumentasi IP, lalu menjelaskan bagian kode yang penting, lalu menjalankan back-end test, menjalankan coverage, menjalankan playwright test, lalu yang terakhir mungkin ada kendala ya sama pengerjaan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada 5 poin ya. Nah, lalu kita akan menjelaskan arsitektur sistem juga. Nanti yang akan ditampilkan yaitu mungkin eh, portal citizen atau warga, lalu Django REST API, lalu database, admin portal, lalu Django Views ya. Nah, nanti eh, aplikasi Smart City UC ini terdiri dari dua sistem, dari dua sisi utama. Yang pertama tuh back end dan front end. Backend itu digunakan untuk admin atau Django REST Framework. Nah, tugasnya untuk mengelola data laporan yang dibuat oleh si citizen. Nah, sedangkan front-end ini eh, warga yang membuat laporan gitu, sehingga nantinya menyimpan sebagai draft lalu diajukan laporan eh, memiliki statusnya apakah sudah selesai atau belum gitu. Lalu yang pertama saya akan masuk ke URL projectnya yang ada di VS Code, kodenya server main app URLs. Nah, pada bagian URLs ini penting ya karena eh, routing utama dari aplikasi yang kita buat. Contohnya untuk halaman pertama, mungkin halaman utama aplikasi rutenya tuh masuk ke main app URL, terus untuk API rutenya masuk ke main app API URL. Nah, dokumentasi API juga tersedia ya, yaitu melalui Swagger pada API, Docs, Swagger, terus dan Scalar pada API, Docs, Scalar. Selain itu juga terdapat apa ini? Terdapat token ya, JWT atau API token dan refresh token ya, yang nantinya digunakan untuk endpoint untuk autentikasi eh, yang basisnya token gitu. Lalu kita akan eh, demo aplikasi dari deploy. Pertama-tama kita buka back ini. Kita bakal buka portal. Nah, di sini ini adalah tampilan awal sebelum kita login sebagai admin. Lalu ini kita sudah dikasih masing-masing mahasiswa tuh mendapatkan IP untuk mendeploy. Di sini IP saya ya. Nih, kalian bisa melihatnya juga nih. Ini semuanya IP. Lalu kita akan membuat draft eh, sebagai citizen ya. Nanti kita akan buat dari sini. Nah, ini tampilan sebelum login menjadi warga. Nah, nanti si warga ini akan membuat laporan dan statusnya masih draft.
Kalau statusnya masih draft, nanti ini di bagian admin itu tidak bisa tampil atau tidak kelihatan karena statusnya masih draft. Nanti kita login dulu. Nah, kita login sekarang aja sebagai admin. Oke, lalu kita sebagai citizen deh. Nah, oke di sini si citizen ingin membuat laporan. Laporan. Contohnya bangunan hancur. Berarti kategorinya infrastruktur ya. Lokasinya Sabah Balau. Sabah Balau. Banyak orang kesurupan. Jangan. Banyak orang nyore, balap. Di sini kita kan simpan draft. Nah, otomatis setelah disimpan draft, itu dia nggak bakal tampil di feed kota atau di admin. Nah, ini masih jalan lubang. Gimana caranya kalau kita mau nampilkan di bagian back end? Jadi kita mana tadi? Nggak saya oke tadi ya. Sabar. Hmm, bang, bang, infrastruktur, sahabat walau banyak orang balapan simpan draft. Nah, oh ini nih ada nih. Setelah selesai buat seperti ini kan nggak masuk ya ke admin. Kita pencet ajukan. Kita akan ajukan, oke. Nah, laporan dipantau, artinya reported ya. Kita lihat di bagian admin. Nah, di sini belum masuk. Kita refresh saja. Ting. Nah, bangunan hancur, infrastruktur. Nah, tugasnya admin di sini nih hanya bisa melihat dan bisa mengubah status laporannya sampai resolved. Jadi bisa ada bertahap. Nih, contohnya di sini admin tidak bisa mengedit isi laporan warga. Ya, admin cuma bisa melihat, admin tidak bisa menghapus. Oke. Lalu di sini kita ubah laporannya ini menjadi verified, lalu ada in progress, lalu ada resolved yang terakhir laporan selesai. Kurang lebih seperti itu. Lalu tampilan dashboard seperti ini. Di sini kita melihat ada total laporannya yaitu 8 laporan, yang dilaporkan 2, prosesnya 0, yang selesai ada 5. Kurang lebih ini adalah diagramnya. Ini kategorinya yang paling banyak di sini infrastruktur, fasilitasnya cuma sedikit. Ini lalu ada laporan baru, 5 terbaru, dan laporan selesai, 5 terbaru selesai. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu Citizen juga bisa mengedit ya, mengedit laporannya. Di sini kita mau ngedit misalnya infrastruktur menjadi keamanan. Nah, kita simpan draft dulu. Nah, di sini juga lalu kita akan ajukan. Kita lihat di sini. Ini fit kota, bangunan hancur, bangunan hancur. Sini progresnya masih 35% ya. Kita bisa melihat juga di bagian data laporan. Sini bangunan hancur sudah kita refresh dulu. Nah, resolved, reported nih ya, bangunan hancur keamanan. Karena tadi kita buatnya ini duluan baru infrastruktur. Ini juga udah buat tuh reported. Bisa aja kita ubah verified ya. Kita lihat di bagian portal. Harusnya dia maju 60% nih bangunan hancur. Lalu kita ubah lagi. In progress harusnya nambah 80 dan seterusnya sampai dia benar-benar selesai. Kalau udah selesai dia 100 hijau. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Lalu kita akan menjelaskan juga pada bagian views titik PY di dalam main app ya.
Ini juga lumayan penting di sini. Main app titik view. Nah, ini kode sebanyak ini kita akan mencari bagian update. Report create. Nah, ini dia update view. Kayaknya udah saya jelasin tadi. Enggak. Jadi kode ini digunakan untuk apa ya? Fungsi pengecekan eh, ini yang login sebagai admin atau citizen gitu. Lalu disable reportnya berapa, lalu update status. Terus admin ini nggak boleh menghapus dan mengedit laporan warga. Nah, lalu saya akan menjelaskan bagian workflow status yang ditampilkan pada update status di Views PY ya. Nah, bagian workflow ini eh, gunanya untuk melihat secara bertahap progres laporan yang dibuat oleh warga yang dari reported hingga menjadi resolved. Jadi secara bertahap reported, verified, terus in progress dan resolved ya. Jadi kalau kita pakai alur yang kayak tadi itu laporan tuh eh, nggak ngerubah secara asal gitu. Jadi secara bertahap. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan serials.py ini. Nah, nah, serials ini digunakan untuk mengubah data model laporan menjadi format JSON yang bisa digunakan oleh API dan front end. Nah, bagian ini juga sebagai identitas pelapor gitu. Jika tadi laporan yang dibuat oleh warga, misalnya namanya Putra nih, saya membuat laporan. Nah, namanya saya ini bisa disamarkan gitu menjadi warga anonim. Contohnya seperti ini. Saya balik lagi. Nih, fit kota. Nah, ini namanya warga anonim. Padahal di sini citizen satu menjadi warga anonim. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman udah pasti tahu lah, udah pasti paham. Lalu kita akan lanjutkan masuk ke bagian eh, Swagger atau portal endpointnya. Nah, di sini eh, path yang kita gunakan ini masuk dengan IP lalu epidoc Swagger. Nah, kita bisa lihat juga terdapat endpoint ya yang tersedia pada backend. Lalu di sini ada contohnya seperti apa ini? Skema API ya, terus API token refresh, terus reports, token, nah dan lain-lain yang masih banyak ya. Jadi gunanya API ini untuk membantu developer mengetahui endpoint apa aja sih yang tersedia, metode apa aja yang digunakan, lalu parameter apa yang dibutuhkan, dan bentuk respon dari server itu gimana. Nah, kurang lebih seperti ini. Execute. Nah, ini dia nongol nih. API tokennya. Nanti kita pakai di sini, tempel, terus authorize. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan masuk ke tester ya. Balik lagi ke VS Code. Nah, nanti kita akan ngetes file folder main app dan folder server Smart City lalu main app dan SPA atau lebih mudahnya front end dan back end kita akan tes di sini.
Nah, di sini dari soal instruksi itu kita ngetes penjalanin kode tesnya itu di server. Cuman sebelum sebelum kita masuk ke server itu ada yang perlu kita tambahkan yaitu database-nya SQLite. Karena kalau kita nggak pakai SQLite itu nggak bakal bisa untuk menjalankan tesnya di server. Kebetulan saya udah download. Di sini saya tinggal menjalankan aja. Jadi ada 5 file tes ya. Yang pertama tes adisional, tes modul 1, 2, 3, 4. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita jalankan, kita tunggu. Sistem ident no issue, no silence. Kalau output menghasilkan violet dan error, itu berarti untuk lab 15 belum bisa dilanjutkan. Kita harus selesaikan dulu file-file yang masih salah, itu masih bisa diselesaikan. Nah, kalau udah titik-titik semua sampai habis itu berarti tandanya udah berhasil. Dan juga penilaian kriteria lulus pengecekan itu minimal 80% itu udah dianggap lolos. Kalau yang saya baca. Lalu, tunggu sabar ya. Memang agak sedikit lama. Setelah kita eh ngetes di back end, nanti kita lanjut ke front end, ke SPA. Kita cek di SPA. Nih, akun server saya kan mahasiswa 02. Oke, di sini sudah berhasil ya. Di sini juga sudah tertera 83%. Lalu kita lanjut lagi tes. Udah ya 83%. Lalu kita akan menjalankan SPA. Nah, SPA ini dia tidak bisa menjalankan di server karena HTTP dan HTTPS itu berbeda. Jadi di server ini nggak diizinkan apa ya? Pokoknya nggak diizinkan untuk mengakses tersebut lah gitu. Jangan lupa kalian aktifkan dulu SPA-nya ya. Sebelum ngecek kalian aktifkan dulu biar nanti nggak error. Oke. Lalu bagian sini kita akan mulai tes SPA-nya. Dia tesnya tuh ada 9 percobaan, sedangkan yang awal tadi yang back end ini ada sekitaran 44 tes. Nah, di sini berhasil hijau semua ya, 9 peset. Lalu setelah itu mungkin apalagi yang kurang? Udah ya? Sepertinya udah semua sih. Coba kita baca ke soal, balik lagi ke soal.
ke instruksi soal maksudnya. Udah pembuatan laporan, udah. Install admin, tunjukkan halaman dashboard, udah. Ubah status laporan, udah. Beda kode dokumentasi, udah. Running, automation, udah. Oh, refleksi yang terakhir. Mungkin kalau untuk refleksi dari selama 1 semester yang udah saya alami ya, kesalahan terkonyol itu cuma satu. Eh, Salah pet, terus struktur acak-acakan. Itu kesalahan pertama selama 1 semester. Terus hal yang paling sulit menurut aku kalau dari lab 1 sampai lab eh, kurang lebih lab 12 itu masih eh, masih bisa aku tangani ya karena pakai AI juga. Lalu yang paling susah banget, nggak susah-susah banget, ribet caranya itu mungkin waktu setelah melewati lab 12. Jadi masuk lab 13, 14, 15. Di situ eh, saya ya kebingungan karena waktu mendeploy mendeploy hasil back end sama front end, back end dulu, deploy back end itu punya saya nggak kebaca IP-nya, IP ini, IP ini. Nah, ini nggak kebaca. Dia malah masuk, dia yang kebaca malah GitHub saya, GitHub npm terus nama saya. Dia nggak langsung otomatis buka ini, dia malah tulisan kecil gitu kayak HTML. Ternyata saya salah naruh pet dari situ. Terus yang paling lebih susah lagi mungkin error CSRF. Ya, CSRF saat kita login di server. Jadi penyebabnya itu alamat eh, deploy itu belum saya masukkan ke setting CRSF trusted origin itu. Nah, terus cara evaluasinya ya saya memasukkan, saya tambahkan ke dalam setting titik PY, lalu lalu restart Gunicron di server. Nah, habis itu baru bisa. Mungkin dari semua kendala yang saya alami itu saya dapat belajar bahwa eh, aplikasi yang berjalan di lokal itu belum tentu apa ya aman kalau ketika kita jalankan di server. Jadi ada konfigurasi tambahan yang harus kita cek lagi. Contohnya kayak allow host, terus portnya berapa gitu. Mungkin kalau mau membuat aplikasi yang bagus ya kita harus belajar pelan-pelan lah. Ya boleh menggunakan AI, cuman ada batas wajarnya aja. Saya ya gitu lah, 50-50 lah. Mungkin banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari pemrograman jaringan ini ya. Automasi testing, terus apa ya? Banyak loh, nggak bisa diungkapkan. Mungkin kesimpulannya untuk video malam ini, video revisi aplikasi Smart GT isu ini mungkin sudah berjalan dengan sempurna ya dari server juga. Lalu demo Citizen juga udah berhasil, terus membuat draft, mengajukan laporan menjadi reported sampai resolve code itu juga udah berhasil ya. Terus admin berhasil login, lalu membuka dashboard, terus melihat laporan, terus mengecek status laporan. Pokoknya back end, front end itu udah kita tes semuanya. Mungkin udah cukup ya video malam ini.
Mungkin untuk penutupnya, jikalau saya eh, masih banyak kekurangan dalam membuat video, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.